Halo semuanya, kita jumpa lagi di video pembelajaran dari channel Belajar Struktur di UBL. Di video kali ini saya akan membahas perbandingan perilaku 3 kolom baja yang sudah kita uji sebelumnya. Jadi asumsi saya, kalian sudah nonton dulu video pengujiannya ya. Ini pembahasannya. Nah, buat kalian yang belum nonton video pengujiannya, lihat di bagian deskripsi video ini, ada saya kasih link untuk pengujian terpisah untuk kolom sendi-sendi, kolom jepit sendi, dan jepit-jepit ya. Oke, namun sebelumnya saya mau menyapa kalian yang baru pertama kali melihat video pembelajarannya dan channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Secara khusus di video ini saya akan membandingkan kekuatan nominal kolom baja yang kita uji dan juga membandingkan pola tekuk kolom yang kita amati dalam pengujian ya. Nah, bagi kalian yang sudah mengikutinya dari awal 3 pengujian tersebut, mungkin ada yang bertanya, dimensi dan material kolom baja yang kita gunakan sama. Lantas kenapa berbeda kekuatannya ya? Untuk itu saya pengen kembali lagi ke diagram spesimen yang kita gunakan. Pakai baja hollow dan panjangnya 540 mm dan materialnya juga sudah kita uji. Tentunya antara spesimen dengan spesimen yang lain materialnya tidak jauh berbeda. Nah, yang menjadi perbedaan utama ketiga benda uji itu adalah jenis perletakannya. Jadi yang spesimen pertama adalah sendi-sendi, spesimen kedua jepit sendi, dan spesimen ketiga adalah jepit-jepit. Dan terlihat yang paling kuat adalah jepit-jepit dan sendi-sendi yang paling lemah secara hitungan teoritisnya ya. Nah, kenapa dia bisa berbeda? Tentunya ada cara menghitungnya. Saya juga bisa arahkan ke kalian untuk melihat perhitungan kekuatan kolom secara teoritis. Namun hal itu bukan itu yang saya mau bahas di video pembelajaran kali ini. Konsepnya, kenapa dia bisa berbeda kekuatan. Jadi saya membahasnya dari konsep panjang efektif kolom yang mengalami gaya tekan. Coba kalian perhatikan sendi-sendi misalkan. Kita tahu bahwa perletakan sendi-sendi ini dia bisa berotasi ya. Perletakan sendi-sendi itu bisa berotasi. Begini bentuk sendi yang kita gunakan di dalam pengujian, bahwa perletakan ini bisa berotasi. Sehingga ketika kolomnya mau menekuk, dia tidak dihalangi oleh perletakannya. Ya, berbeda dengan perletakan jepit-jepit ya di sebelah kanan ini, dia perletakannya ini menjepit kolomnya sehingga ketika kolomnya mau menekuk, dia tidak serta-merta dengan mudahnya. Dia akan melawan terlebih dahulu sehingga kelengkungan di sekitar awalan perletakan ini, perletakan jepitnya baik yang di atas maupun di bawah, itu berbeda kelengkungan curvature-nya di bagian bawah dengan di bagian ini. Dan ini bagian ini yang menekuk. Bagian yang agak jauh dari perletakan. Begini bentuk perletakan jepit-jepit yang kita pergunakan dalam pengujian. Di sini terlihat bahwa perletakan ini itu menjepit benda ujinya. Jadi benda ujinya tidak secara bebas dia menekuk. Kira-kira begitu. Nah, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah kalau dia perletakannya sendi-sendi, sehingga bagian yang tertekuk itu lebih panjang. Ini yang putus-putus ini adalah menekuk. Jadi panjang bagian menekuk itu sama dengan panjang fisik kolom. Jadi kalau jepit-jepit sebenarnya karena perbedaan curvature ini yang mengalami tekuk itu sebenarnya adalah yang setengah ini, kurang lebih setengah dari panjang fisiknya. Jadi artinya dengan ini bisa dipahami kalau kolom sendi-sendi itu lebih panjang kolomnya yang tertekuk dibandingkan dengan kolom jepit-jepit, setengahnya. Jadi secara fisik dia sama panjangnya, tapi dalam hal mengalami tekuk, panjang kolom jepit-jepit itu sebenarnya dianggap setengah atau kita bisa memahaminya sebagai setengah. Itu makanya dia lebih kuat jepit-jepit daripada sendi-sendi. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, itu pola tekukannya kok beda ya di kolom jepit sendi? Kenapa posisi tekuknya itu tidak di tengah seperti sendi-sendi dan jepit-jepit? Ini kita lihat kembali pola kerusakan kolom bajanya.
Yang di sebelah kiri adalah kerusakan kolom sendi-sendi, yang sebelah kanan adalah kerusakan kolom jepit-jepit, dan yang di tengah adalah jepit sendi ya. Dan kita terlihat di sini posisi tekuknya ini yang sendi-sendi maupun jepit-jepit itu posisinya kurang lebih di tengah. Ini di sekitar penggaris ini yang kita pasang di setengah tinggi kolom. Nah, kalau yang jepit sendi kok dia agak ke bawah ya? Enggak sama dengan yang lain. Nah, untuk memahami itu, kita perlu lagi kembali kepada idealisasi kolom jepit sendi. Ya. Jadi, kalau seperti yang saya bilang tadi, di bagian jepit, ini kolomnya itu tertahan oleh perletakan jepitnya. Sehingga dia akan ada dua curvature ketika dia mau menekuk. Curvature yang di sekitar perletakan, ini curvature yang di luar peletakan jepit. Sementara untuk sendinya dia tidak ada perlawanan. Dia langsung mengikuti pola tekukannya karena difasilitasi oleh peletakan sendinya di sini. Nah, jadi dalam kolom jepit sendi, panjang bagian yang tertekuk itu adalah 0,7 L, 70% dari panjang fisiknya. Ini dianggap tidak ikut menekuk, kira-kira begitu. Nah, jadi bayangkan sekarang panjang kolom itu adalah 70% dari tingginya. Nah, kira-kira 70% ini kalau dia dibebanin terus sampai beban hancurnya, itu akan menekuk kira-kira di tengah dari bagian kolom yang menekuk ini. Nah, kalau dia di bagian tengah kan kurang lebih pasti akan ada di posisi bawah. Kalau ini 70%, berarti kurang lebih sekitar 0,35% dari posisi bawahnya. Jadi kira-kira demikian. Kenapa tekuknya itu di posisi bawah? Karena peletakan sendinya di posisi bawah, makanya posisi tekuknya itu mendekati sendinya. Kalau kebalikannya, misalkan sendinya di posisi atas, maka tekuknya itu akan lebih ke arah atas. Kurang lebih kira-kira begitu penjelasannya. Mudah-mudahan dengan video penjelasan ini kalian semakin paham pola kerusakan kolom baja kenapa demikian dan kenapa kekuatan nominalnya bisa berbeda antara kolom yang sama secara geometri dan materialnya, tapi peletakannya berbeda, itu kekuatannya bisa berbeda. Di sini bisa kita lihat bagaimana efek perletakan itu mempengaruhi kekuatan kolom. That's the point ya. Jadi perletakan kolom mempengaruhi kekuatan kolom itu sendiri. Terima kasih buat perhatiannya ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye for now.